Halo guys, saat ini kita akan mewawancarai salah satu alumni ilmu kelautan. Yuk, ikutin keseruannya. Selamat sore Bang. Sore. Udah lama nunggu ya Bang? Nah, barusan. Boleh Bang, mungkin dari abangnya perkenalan terlebih dahulu supaya teman-teman di rumah boleh tahu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusuf Gunawan. Saya dari Ilmu Kelautan Angkatan 2014. Sekarang kesibukan saya adalah berkuliah dan bekerja. Untuk kuliahnya sendiri saya sedang menempuh pendidikan S2 di Untan juga dengan program studi Magister Ilmu Lingkungan. Kemudian juga sedang menempuh S1 kembali di STAI Nida Negeri Bogor dengan prodi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, untuk kerjanya saya juga bekerja di Untan. Jadi kita juga biasanya sering ketemu. Mungkin itu aja perkenalan dari Abang. Lagi sibuk apa nih Bang? Ini lagi kerjakan abstrak, mau ada ikut kegiatan. Kalau di dunia kerja itu sulit nggak sih Bang? Buat kami nih Bang ya, kayak masih mahasiswa gitu kan, apalagi kami angkatan 21, sebentar lagi kami lagi nyusun nih Bang. Nah, pengen tahu nih cerita-ceritanya di dunia kerja itu seperti apa ya? Kalau di dunia kerja itu sebenarnya tergantung dulu kita kerjanya di instansi pemerintah atau misalnya kita kerja di lembaga swadaya masyarakat. Tapi sebenarnya itu semuanya sudah sering kita lakukan waktu kita berkuliah. Sebenarnya tadi itu kadang tuh kita tuh terlalu berekspektasi tentang dunia kerja gitu. Jadi sebenarnya tuh enggak juga yang sulit amat. Dunia kerja tuh menyenangkan. Ya. Apalagi kan mahasiswa itu mikirnya kadang kayak dunia kerja itu sesulit itu, seberat itu. Ya. Itu tuh gimana cara menyikapi pandangan seperti itu? Nah, sebenarnya tujuan kita berkuliah itu yang pertama selain untuk mendapatkan gelar, kita juga tuh dilatih untuk manajemen waktu, kemudian kita juga dilatih untuk problem solving. Nah, hal seperti itu sebenarnya itu menjadi bekal utama kita selama nanti kita masuk ke dunia kerja. Jadi buat teman-teman yang sebentar lagi selesai masa studinya, kalau bisa dilatih lagi komunikasinya, kemudian kerja timnya gitu, karena itu yang pokok yang akan nanti digunakan pada saat di lapangan dunia kerja. Dimanapun tempatnya pasti seperti itu. Kalau boleh tahu nih, saat ini abang itu bekerjanya di mana ya, dan posisinya sebagai apa? Oke, kalau untuk sekarang abang kerja di Untan juga. Kemudian kalau untuk subnya itu di Rusunawa Untan. Jadi abang di situ sebagai koordinator SDM, sarana dan prasarana gitu. Jadi abang yang bertugas untuk membriefing teman-teman pegawai yang lainnya. Nanti misalnya hari ini mau kerja apa, kemudian selama seminggu apa yang mau dikerjakan, berevaluasi juga untuk teman-teman yang mungkin performa kerjanya agak kurang atau ada masalah segala macam seperti itu. Ya. Bang, ketika abang sudah turun nih di dalam dunia pekerjaan, apakah setelah selesai kuliah, abang itu ada mengikuti semacam seminar-seminar tentang dunia pekerjaan gitu Bang? Jujur kalau dari abang itu, kalau misalnya untuk cari gimana cara pekerjaan itu enggak ya, karena kebetulan memang di jaring itu tuh memang sudah dicari dari pada saat kuliah. Jadi dengan sendirinya itu ketika kita sudah selesai, ini keuntungan kalau misalnya kita mau dijaring ke semua orang. Jadi pas selesai kita kuliah, kita tidak sibuk lagi gimana caranya mendapatkan pekerjaan. Itu sih kalau dari abang. Jadi kalau misalnya untuk pelatihan mungkin pelatihan yang basisnya tuh memang kayak background kita gitu. Misalnya pelatihan kepekaan, di situ ada beberapa kali yang bang ikuti memang, tapi bukan yang sistemnya itu yang 1 minggu kan, tapi yang biasa itu ada yang free dan ada yang berbayar pun, tapi tidak seberapa yang kayak gitu biasa bang ikuti gitu. Sama kebetulan karena posisi di tempat kerja abang sebagai SDM ya, jadi pada saat itu pun beberapa kali mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan bagaimana pengolahan SDM gitu, untuk menunjang. Berarti dari penjelasan abang ini berarti kita bisa tahu nih kalau misalnya jejaring itu penting sekali ya Bang. Nah, bagaimana sih cara kita membangun istilahnya hubungan dengan orang lain sehingga kita tuh bisa
mendapatkan informasi lebih gitu kan tentang dunia pekerjaan? Oke, yang pertama tentunya itu sudah teman-teman lakukan ya pada saat kuliah. Cuman mungkin perlu disadari lagi dan difokuskan lagi. Yang pertama tentunya ya pasti komunikasi yang baik sama orang baru ataupun orang lama, dan pandai-pandai juga untuk mencari informasi bukan tentang dunia kita gitu. Kalau misalnya ada ketemu orang baru, kita kenalan misalnya, kemudian nanya pengalaman dia apa segala macamnya dan gitu. Jadi itu yang membuat kita nanti ketika after selesai kuliah itu kita punya bekal itu gitu. Terus pernah nggak sih Bang kayak udah di dalam dunia pekerjaan nih ngerasa kayak perlu ngerubah jalur karir gitu, jadi kayak ngerasa kurang cocok di tempat sekarang ini, pernah ngerasa gitu nggak Bang? Kalau dari abang tidak, karena memang semuanya itu kebetulan. Kalau abang nih karena sekarang juga lagi ngambil studi S2 ya, jadi sambil dan juga pekerjaan yang diambil itu memang untuk menunjang abang studi dan yang lainnya. Nah kebetulan memang on the track sesuai dengan, kalau di abang pribadi, abang pernah ngasih kawan tuh buat yang namanya grand map kehidupan. Jadi abang terbuat sampai 2058 itu untuk dalam 5 tahun ke depan tuh kita mau ngapain, 10 tahun ke depan kita mau ngapain dan gitu. Nah itu udah dibuat. Jadi kalau misalnya pertanyaannya ada menyesal atau enggak, karena itu enggak jauh-jauh dari yang sudah direncanakan memang gitu. Kemudian nih Bang, kalau di dalam pekerjaan tuh kan pasti kita menemukan sifat-sifat orang yang baru gitu kan, bahkan ada mungkin yang bertolak belakang dari kita. Nah itu bagaimana sih cara Abang untuk memposisikan diri dengan budaya pekerjaan yang baru gitu? Oke, kalau nanya tadi berarti budaya lingkungannya ya, kerjaan yang baru gitu. Yang pertama pasti yang namanya kita orang baru di lingkungan baru, yang perlu kita pahami yang pertama tuh kita harus adaptasi. Kemudian kita harus melihat budaya di organisasi kita, di tempat kerja kita seperti apa, kita pelajari, kemudian kita amati. Tentunya kayak tadi misalnya ada perbedaan, kita harus mengamati perbedaan itu. Tapi tentunya yang pertama itu yang harus kita tekankan, kita di situ adalah bekerja sebagai profesional. Jadi masalah pribadi itu tidak perlu disepotkan. Jadi misalnya kayak abang ini kan, misalnya abang ini situ muda, tapi mengelola teman-teman yang jauh usianya. Dalam hal untuk menghormati abang tetap mengutamakan adab dengan beliau-beliau. Tapi untuk pekerjaan itu sesuai dengan job desk. Gitu. Kemudian nih Bang, untuk Abang ini kan istilahnya sudah duluan lah dari kami kan, apalagi Abang ini dari kelautan seperti itu. Nah menurut Abang nih, selama Abang berkuliah, apa sih pengalaman yang paling penting yang membawa dampak yang besar nih untuk Abang di dalam dunia pekerjaan ketika Abang masih kuliah? Bagus pertanyaannya. Pertama itu yang harus kita latih itu tadi ya udah bilang problem solving, kemudian kerja tim, kemudian manajemen waktu, dan yang terakhir yang untuk merangkum dan ide ini adalah leadership. Nah leadership itu kan kita mengolah diri kita sendiri ya, bukan datang sudah ke keluarga. Nah itu bisa dilatih, salah satu caranya itu dengan kita berorganisasi gitu. Kemudian dalam organisasi nih Bang, apakah perlu kita mengikuti banyak organisasi supaya kita nih istilahnya CV kita nih bisa terlihat keren kayak gitu? Kalau menurut Abang bagaimana kalau mengikuti pengalaman organisasi gitu? Ya sebenarnya bukan masalah jumlahnya kalau untuk pengalaman kita berorganisasi, tapi kuantitas kita dalam mencari pengalaman berorganisasinya yang penting. Misalnya kita CV-nya banyak nih, ikut organisasi ABC segala macamnya, tapi kita tidak mendapatkan substansi kita belajar di situnya, itu percuma juga. Oke lah, mungkin langkah pertama DTRD, oh lolos nih, CV-nya banyak, pengalaman macamnya. Tapi nanti kan waktu wawancara ditanya, oh misalnya nih, kamu di organisasi ini sebagai apa, misalnya kan, sebagai ini nih, coba kamu jelaskan apa yang pernah kamu selesaikan masalah gitu. Bingung, gitu. Sebenarnya bukan masalah banyaknya, tapi yang penting kuantitasnya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa memilih untuk fokus ke satu atau dua organisasi, tapi didalami gitu perannya. Misalnya kalau kita kan waktu mahasiswa kan ya ada bidang komunikasi, ya kan, ada kemudian acara. Nah didalami aja itu. Nah itu menurut Abang jauh lebih baik daripada harus banyak ikut organisasi ABC segala macam.
berarti tidak perlu banyak gitu ya bang, beberapa saja tapi dikuasai. Lebih baik kuantitasnya daripada kualitasnya daripada kuantitas. Iya, Bang. Kemudian nih bang, selama bekerja pernah nggak sih abang mengalami seperti kayak jenuh atau motivasi mulai berkurang? Itu apa yang abang lakukan untuk bisa kembali bangkit gitu? Sejauh ini jenuh soal tujuan hidup tentang pekerjaan itu belum. Mungkin kalau jenuh kayak capek karena rutinitas itu manusiawi. Tapi kalau misalnya jenuh soal aduh kok kerja gini-gini itu enggak. Karena tadi itu abang punya planning, punya rencana hidup tadi itu sih. Tapi kalau saya tadi pertanyaannya, abang juga pernah menerima dari teman-teman pegawai yang lainnya gitu soal kerja gimana itu, yang pertama melakukan ya pasti harus dikembalikan lagi ke tujuan misalnya si orang itu gitu. Di sini tujuan buat apa gitu kan, buat kerja, kemudian buat mencari nafkah gitu. Nah kalau udah di dunia kerja tuh pasti kayak gitu. Nah, motivasi utama mereka adalah pasti untuk, karena bekerja tuh pasti untuk cari nafkah. Apanya abang meningkatkan itu ya gitu. Pekerjaan yang sekarang dilakukan yang buat kita jenuh itu banyak impian orang lain tuh untuk supaya dapat kerja. Nah itu sih bang. Berarti memperbanyak rasa syukur gitu ya bang. Betul. Dan juga pentingnya punya tujuan, punya planning ke depan gitu Ya. ya bang. Punya planning. Nah kemudian bang, yang terakhir nih, apa sih tantangan yang pernah abang hadapi di dalam pekerjaan gitu, mulai dari yang ringan sampai sulit? Kalau yang ringan apa ya? Langsung sulit aja ya. Ya pasti kalau sulit itu sebenarnya bukan dari eksternal tapi dari internal. Biasanya itu kalau kita udah namanya ego. Nah Iya, Bang. itulah pokoknya. Jadi tidak semua hal itu biasanya itu apa yang kita pikirkan itu harus terjadi kan. Namanya kita bekerja di suatu tempat, kemudian orangnya tidak cuma satu, tujuan visi misi organisasinya itu pasti ada. Nah sebenarnya itulah yang menjadi apa namanya pegangan kita ini. Nah kendalanya biasanya orang-orang yang bekerja mencoba untuk menangani kayak misalnya abang bagian SDM itu, yaitu harus pandai-pandai menurunkan ego gitu. Iya. Nah kemudian di dalam ego ini kan berarti penguasaan emosi kan bang. Iya. Nah bagaimana cara abang misalnya kayak lagi meledak nih, padahal di depan kita harus menghadapi karyawan gitu, bagaimana cara abang Nah kalau abang mengatasi sih, hal itu? biasanya bang berhenti sejenak dari situasi yang itu ya, misalnya kayak dia udah pergi dulu tak kemana gitu, jadi tidak di tempat yang berada di situasi itu. Nanti kalau udah agak baik baru kita temuin lagi orangnya, baru kita temuin lagi di rumahnya gitu.